لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak dan ibu sekalian jamaah pengajian Masjid Al-Azhar yang saya hormati, khususnya para pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan, para pengurus takmir Masjid Al-Azhar Lamongan yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Tentu kita tidak pernah bosan untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan salah satu karunia penting yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini adalah bahwa kita masih diberikan panjang umur untuk sampai kepada tahun baru Hijriah 1442. Dan tentu ini merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya kita syukuri anugerah itu dengan cara meningkatkan amal kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk kemudian memenuhi hari-hari kita yang akan datang ini dengan kebaikan, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada tahun kemarin. Kemarin waktu di Al-Ikhlas saya sampaikan bahwa ada dua hal yang mesti difahami seorang mukmin ketika tahun baru Hijriah itu, atau ketika terjadi pergantian tahun itu. Yang pertama-tama yang harus difahami adalah bahwa jatah kehidupannya di dunia itu berarti berkurang. Jangan kemudian menganggap bahwa tambahnya tahun itu tambahnya umur, tapi tambahnya tahun itu maknanya adalah jatah kehidupan kita di dunia ini semakin berkurang, sehingga cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan segera memanggil kita ketika sudah sampai waktunya. Dan ketika panggilan itu datang, tidak ada satupun orang yang bisa memajukan atau memundurkan sedetik pun. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kemudian yang kedua, bahwa pergantian tahun itu maknanya adalah jatah kita untuk berbuat itu, untuk beramal itu juga semakin berkurang. Artinya ruang kita untuk melakukan amal-amal perbuatan di dunia ini itu semakin berkurang. Apakah amal-amal kebaikan ataukah amal-amal dosa dan kemaksiatan. Karena itu tentu dengan sedikitnya waktu yang tersisa buat kita hidup di dunia ini, mestinya harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menambah amal-amal kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Saya mengumpamakan seorang pelari maraton itu ya, ketika sampai atau ketika menjelang finish, tentu dia akan berusaha untuk mengerahkan tenaganya sekuat tenaga agar dia bisa sampai kepada finish itu mendahului yang lainnya. Nah, persoalan kita ini, finish kita itu kapan kita nggak tahu. Ya, finish kita itu kapan kita nggak tahu. Dan karena itulah seorang mukmin yang bijak harus selalu menganggap finishnya itu sudah dekat. Ya, harus selalu menganggap finishnya itu ibarat orang lari, finishnya itu sudah dekat. Dan karena finishnya itu sudah dekat, maka dia akan mengerahkan semua potensi yang dia miliki untuk bisa memproduksi amal-amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Barangkali renungan tahun baru Hijriah sederhanalah seperti itu kita memahaminya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita di tahun ini dan kemudian bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di hari-hari yang akan datang. Para ulama sekalian, di ayat yang ke-76 dari surat Al-Baqarah ini, kenapa saya sebut dengan sisi lain kemunafikan? Ya,
itu begini. Pertama-tama, nifak atau munafik ya di dalam syariat Islam atau di dalam akidah Islamiyah itu ada dua. Jadi nifak atau kemunafikan secara keyakinan atau akidah, dan yang kedua adalah keyakinan kemunafikan secara perilaku dan moral. Jadi ada kemunafikan itu dari tinjauan keyakinan atau akidah, dan ada kemunafikan itu dari tinjauan perilaku dan akhlak. Tinjauan kemunafikan dari sisi akidah itu kayak di surat Al-Baqarah itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Atau di ayat yang ke-8 dari surat Al-Baqarah, beberapa ayat sebelumnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Itu nifak secara akidah. Nah, yang kedua adalah nifak secara perilaku, perbuatan, moral. Nah, itu kayak hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ayatul munafiqi talatun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika dia berbicara berdusta, ketika dia berjanji ingkar, dan ketika dia dipercaya dia berkhianat. Nah, pada kesempatan ini kita ingin melihat kemunafikan dari sisi yang lain, yaitu kemunafikan dari sisi pelaku. Nah, gitu ya, kemunafikan dari sisi pelaku. Di dalam sejarah Islam, ya, di dalam sirah Nabi, itu kita akan menjumpai 2 jenis pelaku kemunafikan itu. Pertama adalah orang-orang Quraisy, orang-orang Arab waktu itu, ya, orang-orang Arab, artinya dari sisi kelompok paganisme, orang-orang yang menyembah berhala, ya. Nah, itu mungkin kita kenal nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini orang Madinah, ya, dia ini orang Madinah, yang mungkin kita sudah ingat ketika dia lari dari perang Uhud, ketika menjumpai pasukan orang kafir banyak, orang miskin orang muslim sedikit, dan karenanya kemudian Abdullah bin Ubay ini bersama 300 orang lainnya itu melarikan diri dari peperangan dan tidak ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Nah, ada pelaku kemunafikan yang lain, yaitu kelompok Yahudi. Ah, inilah yang saya sebut dengan sisi lain kemunafikan itu, karena kita sedang membahas kelompok kemunafikan dari sisi Yahudi. Pak, ikulah Yahudi lah pokok dibahas. Bapak Ibu sekalian, setiap Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perilaku orang di dalam Al-Quran, itu tidak ansih terkait dengan orang itu, ya kan? Tidak terkait dengan orang itu ansih. Tapi ini juga bisa terkait dengan siapa saja, karena siapa saja bisa kemungkinan mendapati penyakit atau sifat itu, ya. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih itu namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu umum, ya, untuk semuanya, bukan secara khusus terkait dengan yang dibicarakan. Jadi kalau begitu yang dibicarakan itu dia hanyalah contoh, dan karena dia hanyalah contoh, maka contoh itu bisa melanda siapa saja, termasuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti kita lihat di sini. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka, ya, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman, ya, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka, artinya ketika mereka kembali ke komunitasnya, mereka berkata, apakah kalian menceritakan kepada mereka, maksudnya apakah kalian menceritakan kepada orang-orang Arab, gitu ya, apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian
supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan kalian. Tidakkah kalian mengerti? Nah, nanti jelasnya itu nanti akan ada di asbabun nuzulnya. Maknanya itu begini. Jadi orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang paling ngebet gitu ya, paling kepingin untuk segera diputuskan oleh Allah siapa sih nabi terakhir itu. Itu orang-orang Yahudi. Dalam sejarah kita akan melihat pada tahun ke-11 Hijriah, tahun ke-11 dari kenabian. Ya, ini karena 11 dari kenabian ini adalah peristiwa penting menjelang hijrah. Jadi ada dua peristiwa penting menjelang hijrah itu, yaitu pada tahun ke-11 dan tahun ke-12 kenabian. Ya, tahun 11 dan 12 kenabian. Pada tahun ke-11 kenabian itu, orang-orang Madinah ini haji. Nah, tentu haji dengan cara jahiliyah. Ya, jadi haji itu sudah ada juga pada masa jahiliyah. Nah, ketika haji itu Rasulullah SAW menghadang mereka, ya, orang-orang Madinah ini bukan menghadang ya, menemui mereka, gitu ya, di sebuah tempat yang bernama Aqabah. Nih, Bapak Ibu sudah pernah menunaikan ibadah haji, ada masjid kecil persis di samping Jumroh Aqabah. Yang masjid itu wis katinggoni sholat. Ya. Jadi mungkin ada yang masih ingat, ono masjid cilik no iringane Jumroh Aqabah. Agak belakang. Saya biasanya kalau sedang membimbing, saya ajak jamaah saya untuk foto di situ. Ya, khususnya ketua-ketua regu, karena biasanya di situ kita jadikan meeting point. Ya, untuk ketemuan. Ya, untuk ketemuan kuceka kesasar, anu kering ketemu nih. Nah, ketemunya itu di masjid kecil, yang masjid itu ya dulu tempat biasa begitu saja, digunakan Rasulullah SAW untuk menemui orang-orang Madinah yang dia haji ke Mekah. Kenapa orang-orang Madinah ini ke Mekah waktu itu? Di samping haji, mereka itu dapat semacam arahan dari orang Yahudi. Cuma orang Yahudi gak gelem dewe. Wong-wong Arab Madinah nang Mekah. Nunggone Taurat kuwi ku jarene Gusti Allah, nang Mekah iku ana nabi. Ini orang Yahudi nih. Coba rono. Itu. Ternyata ketika ke sana ketemu dengan nabi. Ya. Tapi begitu mereka, orang-orang Arab ini ketemu dengan nabi dan pulang ke Madinah menceritakan itu kepada orang-orang Yahudi, mereka mengingkari. Kenapa mereka ingkar? Lah, apa sing diutus kok teko nggone bangsa Arab? Kok gak teko golongan Yahudi? Karena yang mereka inginkan nabi terakhir itu dari golongan Yahudi. Nah, ini loh yang dimaksud di ayat ini. Ya, inilah yang dimaksud di ayat ini. Lah apa kon kok ngandani wong Arab ngono iku? Iku ngono kok gara-gara iku kon meneh kalah. Ya, nek kapan debat karo wong Arab kalah kon. Itu istilahnya orang-orang Yahudi ini dengan tidak sengaja membocorkan apa yang ada di dalam isi kitab Taurat itu tentang diutusnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kasus membocorkannya inilah yang mereka itu menyesal, ya kan? Sehingga nanti kita lihat di asbabun nuzulnya. Ada 3 sebab turunnya ayat ini. Ini mungkin kalau ada yang ingin lebih memperdalam lagi, ada kitab asbabun nuzul yang bernama Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Kalau nggak salah sih sudah ada terjemahannya itu ya. Jadi itu kitab tentang asbab nuzul ya, sebab turunnya ayat. Langsung saja saya baca ya di sini. Ya. Dikeluarkan dari Ibnu Jarir oleh Ibnu Jarir dari Mujahid bahwa Nabi SAW di dalam peperangan Bani Quraidah itu berkata. Jadi waktu perang melawan Bani Quraidah, ya, Rasulullah SAW itu berkata begini di bawah bentengnya orang Yahudi itu. Wahai saudara-saudara kera, itu. Wahai saudara-saudara babi, wahai para penyembah tauhid. Kita pernah tahu kan, saya pernah menjelaskan beberapa waktu yang lalu tentang nama-nama binatang, ya, masih ingat ya, tentang nama-nama binatang. Jadi ada 20 nama binatang di dalam Al-Quran itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks positif dan negatif. Nah, di antara 20 itu ada kera dan babi, yang itu merupakan kutukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Yahudi. Nah, begitu Rasulullah mengatakan begitu, ya, begitu Rasulullah mengatakan, wahai saudara-saudara kera, wahai saudara-saudara babi, wahai para penyembah tauhid. Kaget ini orang Yahudi ini. Sopo sing ngandani Muhammad itu gitu. Yang ngasih tahu Muhammad itu siapa? Mesti kon iki sing ngandani Muhammad iki. Ya gitu intinya.
Pasti kalian yang memberitahu Muhammad ini, karena nggak mungkin Muhammad itu tahu tentang ini kecuali ketika kalian mengatakannya. Jadi mereka saling bertengkar satu dengan yang lain. Dianggap orang-orang Yahudi inilah yang membocorkan kutukan Allah kepada orang-orang Yahudi. Makanya turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Itu yang pertama, ya. Sekali lagi bagi yang ingin memperluas bab ini bisa lihat di kitab itu, sudah ada terjemahannya. Yang kedua adalah ini, ya. Apabila kaum Yahudi itu bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, kami beriman. Jadi kami beriman bahwa sahabat kalian itu utusan Allah. Itu. Ini orang-orang Yahudi nih ngomongnya. Jadi kami beriman bahwa sahabat kalian ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Akan tetapi diutusnya itu hanya untuk kalian saja. Jadi diutusnya itu hanya untuk kalian saja. Ini kan menyembunyikan kan? Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Rasulullah SAW itu untuk semuanya, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Ya, semua kita banyak yang tahu tentang ayat itu. Nah, apabila bertemu dengan teman-teman mereka, mereka berkata, apakah orang-orang Arab memperbincangkan masalah ini, ya masalah kerasulan ini, karena kalian dahulu pernah meminta kepada Allah agar mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang Arab dengan cara, meminta kepada Allah supaya Rasul itu dari kaum Yahudi. Ya, ternyata Rasul itu dari bangsa Arab. Jadi intinya tukaran sak koncone dewe, gitu. Ya, tukaran sak koncone dewe gitu. Nah, biyen kan dewek kan njaluk nang Gusti Allah supaya dikei nabi. Tapi ternyata nabi ini teko wong Arab. Ya. Berarti ki ono sing bocorno iki. Nah, sehingga mereka kemudian ngeles gitu ya. Ngeles bahwa diutusnya Rasulullah itu hanya untuk orang Arab, bukan untuk mereka. Bukan untuk mereka juga. Sementara Rasulullah itu diutus untuk semua orang. Inilah yang disembunyikan oleh mereka. Bentuk penyembunyian inilah bentuk kemunafikan mereka. Antara fakta yang mereka yakini, fakta yang mereka ketahui, dengan apa yang mereka sampaikan di luar, itu berbeda. Itu berbeda. Yang kedua. Yang ketiga, ya. Ini kita agak percepat karena agak banyak ini slide-nya. Ya. Ayat ini turun terkait dengan orang Yahudi yang beriman. Namanya kalau tidak salah itu Huyai bin Akhtab. Jadi kalau dari golongan orang-orang dari golongan orang-orang Arab waktu itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari golongan Yahudi yang munafik itu namanya Huyai bin Akhtab. Nah, kemudian ya ayat ini turun terkait dengan orang-orang Yahudi yang beriman kemudian menjadi munafik. Jadi habis beriman menjadi munafik. Nah, dahulu di waktu mereka beriman, ya, mereka sering mendatangi kaum mukmin bangsa Arab dengan membawa berita yang biasa mereka perbincangkan. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu masih beriman di awal-awalnya, itu sering ketemu dengan orang-orang Arab, yang ketika ketemu dengan orang-orang Arab itu mereka memperbincangkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Ya kan? Apa yang ada di dalam kitab Taurat, salah satunya terkait dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah munafik, mereka berbicara satu dengan yang lain. Mengapa kami beritahukan tentang kutukan Allah yang berupa siksaan terhadap kita, sehingga mereka kaum mukmin dapat berkata, kami lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dan lebih mulia daripada kalian. Di antara yang mereka perbincangkan dengan orang Arab itu adalah kutukan Allah kepada mereka, orang-orang Yahudi. Yang cerita tentang kutukan Allah kepada orang-orang Yahudi ini dikisahkan oleh Allah di surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-163, 164, 165, 166, 167, 168. Pokoknya nanti dilihat ya di surat Al-A'raf itu. Itu kutukannya.
Ya, kutukan Allah kepada orang-orang. Nah, kutukan Allah kepada orang-orang Yahudi dulu itu diceritakan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Arab. Gitu. Jadi istilahnya biyen niku bangsaku dikutuk bla 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 dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka marah satu dengan yang lain. Lah apa kok kon kandakno? Gitu. Nek kapan ngono berarti wong Arab ku luwih apik. Soalnya mereka tidak dikutuk oleh Allah. Nah, gitu maksudnya. Artinya mereka menyesali apa yang telah mereka katakan. Nah, Bapak sekalian, penyesalan atas apa yang mereka katakan itulah kemunafikan mereka. Kenapa? Wah, yang mereka katakan itu benar kok. Yang mereka katakan itu tidak salah kok. Nah, disinilah kemudian muncul ciri orang munafik itu, ya, idza hadatsa kadzaba. Ketika mereka berkata, dia berdusta. Biasanya awal dari kedustaan sebuah perkataan itu adalah penyesalan atas apa yang dia katakan sebelumnya. Ya, jadi apa sing diomong non dhisik iku disesali. Lapo aku kok ngomong ngono iku mau. Padahal sing diomongno iku bener. Nah, kemudian ya kan? Apa yang dikatakannya terdahulu itu tidak lagi diakui, ya, karena ketika diakui itu akan menohok dirinya sendiri. Nah, mungkin kan kita mengalami itu. Lapo aku kok ngomong ngono biyen. Begitu kita ngomong itu, orang akhirnya mas ngomong tok buktine saiki ngono. Akhirnya tidak diakui omongannya yang dulu itu. Gak yakin lah gak ngomong ngono, yakin gak ngomong ngono aku. Hati-hati Bapak sekalian, inilah sehingga kita perlu mempertimbangkan apapun kata yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ini nantinya akan mempersulit langkah-langkah kita ke depan. Kita nggak tahu nih, 10 tahun akan terjadi apa, 5 tahun akan terjadi apa yang akan datang terkait dengan diri kita ini. Kau nggak ngerti. Nanti kita akan mengalami apa, kita juga nggak tahu. Jangan sampai perkataan yang kita katakan sekarang itu menjadi bumerang bagi kita di 5 tahun, 10 tahun. Kenapa? Karena sekarang ini apalagi ada yang bernama jejak digital. Ya kan? Dan jejak digital ini nggak bisa dibantah. Ya kan? Jejak digital ini nggak bisa dibantah. Betapa banyak orang-orang itu yang ketika dia sekarang mengatakan sesuatu, tapi sesuatu yang dikatakan sekarang berbeda dengan statement yang dikatakan 5 tahun yang lalu. Lihat peristiwa virus, ya, peristiwa pandemi sekarang ini, betapa banyak oknum-oknum pejabat pengambil kebijakan yang perkataannya sekarang itu ternyata berbeda dengan pernyataannya yang dulu-dulu. Akhirnya kan dibenturkan sama orang, biyen ngomong apa, saiki ngomong apa. Nah, itu mungkin melanda kita. Nah, baik, berikutnya mungkin ini langsung kita bawa kepada ciri-ciri orang munafik. Nah, inilah Ibu sekalian yang penting menjadi pelajaran kita semuanya, karena naudzubillah min dzalik, sifat-sifat seperti ini juga bisa melanda siapa saja, termasuk melanda kita. Ya, termasuk melanda kita. Tentu mudah-mudahan tidak, tapi sebagai sebuah pelajaran ini penting untuk kita ketahui. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yata'aha. Jadi ada 4 perkara yang bila ada pada diri seseorang secara keseluruhannya, ia adalah seorang munafik tulen. Jadi ini kapan ana wong sing duwe petang sifat iki kabeh, ya, siapa yang memiliki 4 sifat ini semuanya ada dalam dirinya, maka dia adalah seorang munafik tulen. Ah, ini kemunafikan perilaku. Ya, kemunafikan perilaku. Dan bila salah satu dari perangai itu ada padanya, maka berarti ada satu perangai nifak pada dirinya sampai ia meninggalkannya. Nek kapan ono salah sijine sifat yang ada dalam diri seseorang, ya berarti dia punya satu sifat itu sampai kemudian dia bisa meninggalkannya. Nah, 4 itu adalah idza tumina khona. Ketika dia diberi amanah, dia berkhianat.
amanah di sini sangat luas, ya. Dan kalau kita lihat amanah di sini, kita mengacu kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekarang ini, seringkali kita jumpai orang-orang yang kepingin mengejar untuk mendapatkan amanah tanpa dia belajar bagaimana cara menunaikannya. Ya, sekali lagi, sekarang ini, naudzubillah, mudah-mudahan bukan termasuk kita, banyak sekali orang-orang yang kepingin mendapatkan amanah tanpa dia belajar bagaimana cara menunaikannya. Sehingga ketika amanah itu diberikan kepada dirinya, dia gagal menunaikan amanah itu, alias berkhianat terhadap amanah itu. Ya. Makanya sampai ada hadis, karena apa? Karena ketika amanat itu dikhianati, bahaya dari pengkhianatan terhadap amanah itu bukan hanya melanda orang yang berkhianat itu, tapi juga melanda yang lainnya. Naudzubillah, ketika ada oknum pemimpin yang berkhianat, maka bahayanya itu melanda rakyat secara keseluruhannya. Ya kan? Melanda rakyat secara keseluruhan. Makanya sampai Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, "Idza wussital amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Ya. Dan ketika perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Yang pertama. Yang kedua adalah wa idza hadatsa kadzaba. Dan ketika dia berkata, dia berdusta. Ya. Jadi ini kapan ngomong goro. Bapak Ibu sekalian, idza hadatsa kadzaba ini jadi mindsetnya. Istilahnya goro itu gak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Sehingga kedustaan yang dia lakukan di dalam perkataannya, itulah yang dianggap sebagai kejujurannya. Jadi goroiku dianggap jujur, ya kan? Mungkin bisa sebaliknya, mungkin jujurnya itu dianggap bohongnya. Oh, itu berbahaya. Makanya saya katakan di sini ini menyangkut unsur kebiasaan. Ya, mari kita lihat diri kita masing-masing. Karena betapa banyaknya mungkin kita jumpai orang-orang yang goro itu gampang, dusta itu gampang. Ya. Bahkan kata-kata mbujui itu kita pakai dengan kalimat yang normal, bukan kalimat yang tidak normal. Contoh, duwe anak, ya, dijak nanggone Surabaya gak gelem. Ya. Wis kakakne dikongkon ngomong, bojoku adikmu iku engko ditukokno roti nok kono. Bojoken. Ya, bojoken niku kan artinya apa? Gorono. Jadi ada kalimat-kalimat yang sesungguhnya itu tidak normal dan tidak baik, kita anggap normal untuk sebuah kalimat yang bisa kita pakai dalam percakapan kita. Bahaya kan? Tapi ini yang terjadi. Ya. Nah, Bapak sekalian, kalau itu sudah terjadi, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menggunakan itu lagi. Ya, jangan menggunakan itu lagi. Khawatir, mohon maaf, itu juga bagian dari benih-benih kemunafikan. Idza hadatsa kadzaba. Termasuk yang tadi itu. Ya, ketika dia mengungkapkan sesuatu pada setahun 2 tahun yang lalu, tapi kemudian sesuatu yang dia ucapkan itu berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Ya kan? Berbeda dengan apa yang dia katakan sekarang. Nah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tentu kita tidak ingin menuduh siapa saja. Marilah kita tuduh diri kita masing-masing. Jangan-jangan watak-watak seperti ini juga biasa kita lakukan. Nah, itulah orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan Muhammad itu diutus untuk seluruh alam, tapi karena Muhammad itu bukan datang dari bangsa Yahudi dan ternyata datang dari bangsa Arab, orang Yahudi mengatakan kepada bangsa Arab, nek Muhammad itu diutus kanggo kontok, gak kanggo wong Yahudi.
Ini kan contoh. Dan contoh ini juga bisa berlaku untuk contoh-contoh yang lain yang setara. Wa idza ahada ghadara. Ya. Dan ketika dia berjanji selalu melanggar. Melanggar janji itu. Saya ketika membaca penjelasan hadis ini adalah janji-janji, terutama adalah janji-janji yang menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, sekalian, orang yang biasa melanggar janji-janji yang terkait dengan kepentingan orang banyak, biasanya janji itu juga dilanggar di awalnya ketika untuk kepentingannya sendiri. Ya, ketika untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, di sini itu yang wallahu a'lam bishawab yang harus selalu kita berusaha untuk menghindarinya. Dan betapa banyak janji-janji kita ini untuk kepentingan orang banyak. Apalagi janji-janji yang dikatakan oleh mereka-mereka yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Ya, terkait dengan kepentingan orang banyak. Nah, makanya sekarang itu ada ilmu, ya, namanya ilmu futurologi, ilmu tentang kemasa depanan, ya, coro gampangnya ngono ilmu ramalan. Waktu awal virus ini berkembang di Indonesia, ya, kalau nggak salah waktu itu awal Maret, akhir Februari, awal Maret 2020, banyak sekali orang-orang yang membuat prediksi-prediksi, gitu. Ya, jadi ada yang mengatakan ya Juni itu selesai, ada yang mengatakan Juli itu selesai, ada yang mengatakan Agustus itu selesai. Dan begitu tanda-tanda di Agustus juga belum ada selesai, mereka sekarang mengundurkan lagi janjinya. Ya, di tahun 2021. Ya, katanya. Ya, kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu. Memang itu juga terkait dengan analisa dan opini. Tidak ada masalah, gitu ya, tidak ada masalah. Tetapi untuk janji-janji seperti itu jangan sekali-kali kemudian merasa pede bahwa pasti itu akan terjadi. Karena betapa banyak itu terjadi di kalangan kita sendiri. Ya. Makanya wala taqulanna li di surat Al-Kahfi itu, hendaklah kamu tidak mengatakan apa yang terjadi besok itu kecuali illa an yasha Allah, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Sertakan itu. Ya, sertakan itu. Kemudian wa idza khasama fajara. Ya, dan ketika berdebat dia selalu fujur. Fujur itu maksudnya gak gelem kalah meskipun salah. Jadi ini kapan diskusi ngono iku ya. Itu gak gelem kalah meskipun salah. Ada kecenderungan orang yang berdebat itu gengsi ketika kemudian argumentasinya itu bisa dipatahkan orang. Ya kan? Jadi izin nek kapan sing diomongno iku kalah itu. Karena itu dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari berbagai macam argumentasi meskipun argumentasi itu salah, yang penting dia tidak kalah. Itu ciri kemunafikan. Dan kadang-kadang naudzubillah min dzalik, bab-bab seperti ini juga sering terjadi. Nah, sekalian, mungkin terkait dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, ada sebuah ayat yang menurut saya penting ayat ini untuk menjadi jalan kita menuju istiqomah dari berbagai macam sifat kemunafikan ini. Di ayat yang ke-218 dari surat Al-Baqarah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahim. Surat Al-Baqarah 218. Jadi ada 3 jalan di situ. Ya, istilahnya yang saya sebut ketika khutbah di Namirah kemarin, ini adalah trilogi keyakinan. Ya, dan cara melaksanakannya. Pertama iman. Innalladzina amanu.
Saya nggak perlu menjelaskan iman itu apa, kita semua tahu. Tapi ini ada kisah yang menarik dari seorang sahabat yang bernama Handhalah bin Usaidi. Ya, saya ringkas saja. Handhalah ini ya punya keyakinan yang menurut saya luar biasa. Dadi nek sing dilakoni iku, apa yang dia kerjakan di depan Rasulullah itu berbeda dengan apa yang dia kerjakan ketika tidak bertemu Rasulullah. Itu dia menganggap dirinya itu munafik. Nah, ini kisahnya. Ya. Cilik ya, rembet ya. Nggak kelihatan ya? Ya. Ini aja nanti bisa di screenshot dan dicari terjemahannya di internet. Ya. Jadi Handhalah ini ketemu Abu Bakar. Nanya, gimana kabarmu wahai Handhalah? Handhalah jawab, wah Handhalah telah munafik. Jadi Handhalah wis munafik. Kaget, subhanallah. Apa yang terjadi padamu wahai Handhalah? Terus Handhalah ngomong di sini, kita ini wahai Abu Bakar, ketika dekat dengan Rasulullah SAW, melihat surga dan neraka, itu seolah-olah surga dan neraka itu ada di depan mata kita. Maksudnya nih ketemu Rasulullah itu imannya itu tabak ketok gitu ya. Ya kayak kita pengajian ini mudah-mudahan iman kita itu terasa lebih baik. Tapi begitu mulai ketemu anak-anak, lali kabeh. Gitu loh. Jadi begitu mulai ketemu anak, ya ketemu bojone dengan berbagai problematikanya, kok siji yo karo ketemu Rasulullah itu. Nah, kondisi seperti itu Handhalah mengatakan dirinya qad nafaqo Handhalah. Handhalah iki wis munafik. Nah, iki apa Abu Bakar? Nah, akhirnya Abu Bakar ngomong ini, "Podho Handhalah, aku yo ngrasakno ngono." Gitu. Akhirnya keduanya ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menceritakan apa yang terjadi dan Rasulullah mengatakan ini, mudah-mudahan kelihatan. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya kalian, ya, jadi seandainya kalian kontinu dalam melaksanakan amal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku dan ketika kalian berada di tempat yang lainnya, niscaya kalian akan keniscaya kalian akan disalami oleh malaikat di tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan. Ya, gampangnya ini. Nek kapan kon ketemu aku, keimananmu iku padha mbek ketemu bojomu, mbek ketemu anakmu. Oh hebat kon iku. Disalami malaikat nuk dalan-dalan kon. Tapi di sini ada kata-kata menarik. Apa? Walakin sa'atan. Maksudnya ngono iku gak popo Handhalah, bukan kemunafikan, tapi aja diterus-terusno. Maksudnya kondisi keimanan kita yang menurun ketika ketemu dengan anak-anak dan istri kita, itu jangan diteruskan menurunnya. Sampai kemudian keimanan kita mengalami terjun bebas. Itu. Ya kan biasa gitu kan? Begitu nuk masjid, ketemu kanca-kancane sing api, elok api. Begitu pas mulai piring pecah, biar gitu. Misalnya ini. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang menjadi jiwa kebaikan yang baru dia dapatkan dari masjid itu kayak hilang. Akhirnya dia mengatakan hal-hal yang tidak baik di depan istrinya dan di depan anak-anaknya. Padahal cek buru wae dia merasa di dalam kondisi keimanan waktu berada di masjid. Nah, kondisi seperti itu nggak ada masalah. Tapi ojo terus-terusan. Itu loh maksudnya. Sudah. Itu ya kaitannya dengan praktek keimanan. Karena kalau definisi keimanan kita sudah tahu semuanya. Iman itu adalah yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Yang kedua, hijrah. Ya, subuh tadi saya sudah menyampaikan bab ini. Ya, subuh tadi saya sudah menyampaikan bab ini sehingga saya tidak ingin mengulang, tapi saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa hijrah itu adalah tahapan perjuangan Rasulullah yang paling monumental. Dan karenanya kemudian hijrahnya Rasulullah ini oleh Umar ibn Khattab dijadikan sebagai awal kalender Islam. Sehingga kalender kita namanya kalender Hijriah. Nah, dari tahapan hijrah yang panjang itu, jadi Rasul itu hijrah ke Madinah selama 15 hari. Ya, mulai tanggal 27 Safar sampai dengan 13 Rabiul Awal. Ya, berarti berapa hari itu? Ya kira-kira 15 hari lah.
ya, dari Mekah ke Madinah itu. Nah, dari tahapan hijrah yang 15 hari ini ada satu tahapan yang Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Dan tahapan ini tahapan yang paling menegangkan, tahapan yang paling genting, yaitu ketika hampir saja orang-orang Quraisy itu mengetahui Rasulullah berada di dalam gua bersama Abu Bakar. Nah, lihat di ayat yang ke-40 ini, nanti bisa dilihat sendiri di rumah sekaligus terjemahannya kalau kita tidak bisa melihatnya sekarang. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Muhammad, Allah akan menolongnya. Allah akan membelanya. Id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyatnaini idhuma fil ghar. Ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah satu di antara dua yang ada di dalam gua itu. Maksudnya bersama Abu Bakar. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, jangan sedih, jangan gelisah. Wahai sahabatku, sesungguhnya Allah bersama kita. Wallahu alam Bapak Ibu sekalian, menurut saya tahun baru Hijriah ini, semangat ini yang harus kita ambil. Semangat apa? Semangat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan gelisah, ojo mamang, ojo khawatir. Allah bersama kita. Nah, kenapa? Karena kalau semangat itu ada di dalam diri kita, maka Allah tidak akan segan-segan untuk menurunkan pertolongannya kepada kita dalam dua hal. Pertama-tama adalah fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah akan menurunkan sakinahnya kepada kita. Dalam tafsir, sakinah itu ada dua makna. Yang pertama al-bayan, yang kedua al-itmi'nan. Jadi sakinah itu maknanya adalah penjelasan, dan yang kedua adalah ketenangan. Apa penjelasan itu, Pak? Apa keterangan itu? Yang dimaksud adalah penjelasan tentang jalan keluar yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya ketika dia menghadapi kesulitan. Jadi orang-orang yang punya semangat la tahzan innallaha ma'ana, dan la tahzan innallaha ma'ana itu menjadi keyakinannya, maka orang ini akan gampang insya Allah untuk mendapatkan inspirasi dari Allah tentang jalan keluar yang bisa dia ambil ketika dia menghadapi kesulitan. Dan ketika orang itu mendapatkan jalan keluar, tentu akan tenang. Ya kan? Kebingungan itu terjadi ketika kita tidak mendapatkan solusi. Ya kan? Kepanikan itu terjadi ketika kita nggak mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam problem yang kita hadapi. La tahzan innallaha ma'ana, itu akan menghadirkan itu. Menghadirkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa ayyatahu bijunudin lam taroha. Dan Allah akan menolongnya dengan tentara yang tidak diketahui oleh siapapun. Ternyata sapa sing nolong Nabi Muhammad waktu nongoni gua itu? Yang menolongnya adalah Allah mengutus laba-laba untuk membuat sarang di pintu itu. Ya kan? Allah menyuruh laba-laba untuk membuat sarang di pintu gua itu. Nah, nek kapan gua terus ono sarang laba-labae, itu ya. Kan berarti mosok mungkin njero niki ono wonge. Akhirnya mereka tinggalkan. Apa Pak laba-labae cara Jawa nih? Bengunggu. Ya. Bengunggu. Ya itu. Jadi ada sarang laba-laba itu. Nah, begitu sarang laba-laba itu ada, oh berarti gua iki wis tuwa, nek njero nek ono wonge. Wah, Ibu sekalian, yakinlah ketika semangat la tahzan innallaha ma'ana ini ada dalam diri kita, sesulit apapun itu Allah pasti akan menolong kita. Persoalannya kita ini sering tidak yakin dengan pertolongan Allah itu. Nah, itu masalahnya. Nah, semangat hijrah itu harus kita cari di sini. Karena tidak ada satupun tahapan kehidupan kita itu yang linier sesuai dengan keinginan kita. Ada banyak hal yang kita tidak memperhitungkan sebelumnya dan itu kemudian terjadi. Yang kedua, karena ini juga untuk menghindari kemunafikan sesungguhnya gitu. Ya. Yang ketiga jihad. Ya. Bapak Ibu sekalian, penyakit orang munafik itu nggak mau jihad. Nggak mau berjuang, tapi mereka mau untuk menikmati hasil jihad. Itu orang munafik. Berjuang nggak gelem, begitu ono hasil perjuangan royoan.
royoan. Dan ketika royoan itu dia membawa dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Muhammad sakjane aku yo kepengin melu dan seterusnya. Dan ini yang paling kita khawatirkan, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak termasuk kita. Ciri orang munafik itu senang dipuji atas perbuatan yang dia tidak melakukannya. Maksudnya apa? Mengklaim, iku ngono aku iku, padahal dia gak ngelakoni. Ya, begitu terjadi keberhasilan, iku ngono aku iku, padahal dia tidak melakukannya. Begitu gagal, dia pintar mencari kambing hitam, iku dudu aku. Ya, makanya tipologi orang munafik itu nggak pernah atau sulit mengakui kesalahan. Dan karena itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat kemunafikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.